Dies Natalis ke-68 Universitas Pajajaran dengan acara utama orasi ilmiah oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan ini dibuka. Dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-68, Universitas Pajajaran menyelenggarakan orasi ilmiah dengan tema Transformasi Ekosistem Pendidikan Tinggi yang Unggul, Inklusif dan Berdampak pada Kamis, 11 November di Graha Sanusi Harjadinata, Bandung. Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dikti-Saintek Profesor Dr. Fauzan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua dan Anggota Majelis Wali Amanat, Rektor Unpad terdahulu, pimpinan perguruan tinggi di Bandung, pimpinan dan anggota guru besar, Ketua Ikatan Alumni, serta pengurus BEMKEMA Unpad. Dalam pidatonya, Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Arif S. Kartasasmita menyampaikan berbagai transformasi positif yang telah dicapai Unpad, mulai dari proyek global, hilirisasi riset, hingga realisasi visi Unpad 2025-2029. Selain pidato rektor, orasi ilmiah juga disampaikan oleh Profesor Dr. Fauzan selaku Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi menggantikan Mendikti-Saintek Profesor Brian Dwiliarto yang berhalangan hadir. Dalam kesempatan ini, Profesor Fauzan menyampaikan pentingnya perubahan mindset perguruan tinggi agar tidak menjalankan hal yang bersifat repetitif, melainkan sesuatu yang bersifat agresif dan kompetitif. Profesor Fauzan mengungkap, perguruan tinggi harus mengedepankan deelitisasi, bukan sekedar tampil sebagai kelompok elit, melainkan menjadi kelompok fungsional yang memberi manfaat nyata kepada masyarakat. Perguruan tinggi adalah bagian dari entitas sosial. Kehadiran perguruan tinggi di wilayah itu harus dapat memberikan manfaat lingkungannya, baik lingkungan dekat maupun lingkungan jauh. Jangan sampai Unpad yang ada di Bandung, tetapi masyarakat Bandung APK-nya rendah, pengangguran banyak. Tentu ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari tanggung jawab Unpad. Persoalannya adalah bagaimana mentreatment itu. Saya kira banyak dan Pak Rektor cukup lihai tentang itu. Salah satu yang bisa kami usulkan, buat LPK, Lembaga Pelatihan Kerja, kerjasama dengan daerah, kerjasama dengan industri, dalam rangka untuk mengurangi pengangguran atau mengatasi pengangguran. Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Pajajaran Profesor Arif S. Kartasasmita menyampaikan sejumlah tantangan dalam mewujudkan Unpad sebagai kampus berdampak, khususnya dalam pembukaan akses bagi masyarakat luas. Dirinya berharap di usia ke-68 tahun ini, Unpad dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional. Makna usia yang tidak sedikit, sudah 68 tahun kita berdiri, maka ini merupakan satu tantangan untuk kita ke depan bagaimana Unpad dapat menunjukkan kemanfaatannya sebagai universitas yang berkelas dunia. Tidak hanya bagi Jawa Barat di mana Unpad didirikan, tetapi juga untuk masyarakat internasional dan juga masyarakat nasional. Mudah-mudahan yang usia 68 ini Unpad semakin matang, semakin bisa membuktikannya untuk keberpihakan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan dan masyarakat luas secara umum. Mudah-mudahan ini menjadi tahun yang menjadi titik balik bagi perkembangan Unpad menjawab tantangan pemerintah menuju Indonesia Emas tahun 2045. Harapannya Unpad dapat mengambil peran dalam pembangunan nasional, khususnya bagaimana kita dapat memakmurkan Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dan yang kedua adalah bagaimana kita dapat membuka seluas-luasnya pintu Unpad bagi sebanyak-banyaknya anak negeri untuk dapat mendapat pendidikan di Unpad. Jika mudah-mudahan sesuai dengan tagline kita inklusif, unggul dan bermakna, bermanfaat, mudah-mudahan nanti Unpad bisa lebih terbuka lagi, lebih banyak lagi orang dapat mengambil keuntungan untuk bersekolah di Unpad sebagai kampus masyarakat. Kami berkomitmen bahwa seluruh penelitian dan pendidikan ini tidak hanya dinikmati oleh hanya masyarakat kampus. Jadi bagaimana masyarakat secara kampus, tadi disampaikan oleh Pak Wakil Menteri bahwa atau perguruan tinggi itu hadir tidak hanya untuk perguruan tinggi itu sendiri, tapi bagaimana sebetulnya masyarakat sekitar kampus dan masyarakat luas dapat memberikan atau dapat mendapatkan manfaat dari apa adanya Unpad. Sehingga kami berkomitmen ke depan seluruh penelitian, seluruh riset, dan seluruh hasil penelitian masyarakat dan juga pendidikan, ini akan kami arahkan sejauh-jauhnya supaya masyarakat bisa lebih
meningkat lagi tingkat kehidupannya begitu nantinya Unpad. Jadi tantangan terbesar perguruan tinggi sekarang adalah satu, akses, bagaimana akses bisa dibuka seluas-luasnya. Dan yang kedua tentu saja karena akses yang kita akan dibuka lebih luas, tentu akan berimplikasi kepada tantangan pembiayaan. Jadi bagaimana agar kita dapat menciptakan akses yang mudah untuk masyarakat, tetapi dengan menekan pembiayaan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Sehingga kedua sisi ini harus dapat berjalan bersamaan, satu kualitas yang tambah baik, yang kedua adalah akses yang lebih baik, tetapi tidak meningkatkan pembiayaan untuk membebani masyarakat untuk dapat mengakses pendidikan tersebut. Usai orasi ilmiah, kegiatan diisi dengan peluncuran logo sekunder Universitas Padjadjaran, penyampaian anugerah Universitas Padjadjaran, penyampaian karya-karya terbaik Sivitas Akademika, sekaligus soft launching produk inovasi Unpad. Kegiatan ditutup dengan renungan Unpad bersyukur yang dipimpin oleh Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran, Profesor Ganjar Kurnia. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.